Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan bahas seputar investment khususnya di crypto market mulai dari fundamental, technical semuanya bakal kita bahas, oke? Nah, gue akan start video ini dengan mengatakan gila analisa gue udah invalid guys ya. Kalian bisa lihat ya, terakhir kan analisa gue adalah Bitcoin akan menuju ke 48 sampai 50 dan itu akan menjadi local topnya. Setelah itu Bitcoin akan terkoreksi balik ke area 30 sampai 35 terlebih dahulu gitu ya sebelum ya kalian setelah halving ya bakal up only lah kira-kira kan kayak gitu ya. Tapi kalian bisa lihat nih di 38 ya langsung reverse dan reverse-nya nggak tanggung-tanggung di sini bahkan udah kayak deviasi doang gitu ya. Naiknya kenceng banget sampai 52 gitu. Jadi secara market structure sudah create another higher high ya which is ini sebuah apa ya? Ya bullish movement lah daripada Bitcoin ini strong sekali gitu. Sangat-sangat kuat kayak nggak ada reason untuk menjadi bearish saat ini. Bahkan sebetulnya kalau secara TA mestinya kita bisa ngelihat Bitcoin akan terus higher gitu. 55, 57, 58 akan ke tackle gitu loh. Ini based on TA doang ya dan berdasarkan movementnya gitu loh. Paling misalnya possible retrace ke sini mungkin ke 48 lagi sebelum naik lagi ya. Kira-kira gitu ya kalau based on TA gitu. Cuman apakah itu yang akan terjadi? Nah, ini yang gue pengen bahas sama kalian semua nih karena ada beberapa fakta menarik yang gue pengen share lah ya sama kalian semua mungkin ya. Yang jelas mungkin akan ada beberapa bagian yang sedikit mengulang, tapi khususnya buat kalian yang baru ini akan jadi satu apa ya, sesuatu yang ya mungkin sesuatu yang kalian bisa dapetin lah ya, sesuatu yang kalian bisa pelajari sama-sama ya. So based on structure, pertama-tama ini cuman gue gambar resistance di sini sama di sini ya, ini simple sekali di area 52 ini sebenarnya bisa dikatakan resistance, makanya Bitcoin lagi konsolidasi ya untuk berjuang menembus resistance sebelum kalau misalnya memang ini ketembus ya, eventually Bitcoin akan reclaim area sini terlebih dahulu nih. Menurut gue berapa ini? Kira-kira mungkin 55 sampai 60-an ya. Ini akan reclaim area ini terlebih dahulu. Tapi ini based on gue lagi bahas based on TA aja ya. Possibility-nya adalah kalau berdasarkan TA only ya, Bitcoin itu akan terkoreksi sampai ke setidaknya mungkin retest 48 terlebih dahulu gitu ya. And then ya next move, next leg up, kita akan menuju ke 55 sampai 60 ribu ya. Itu based on TA doang gitu. Nah, tapi tentu kan kita harus mampu ngelihat sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan beneath gitu, sesuatu yang tidak kelihatan gitu, ngerti kan gitu. Nah, secara pribadi gini, kalau misalnya movementnya seperti ini ya, kita bisa melihat Bitcoin akan segera balik menuju all time high-nya ya dalam waktu singkat gitu. Bahkan mungkin ya sekali lagi mungkin belum halving April bisa jadi udah balik all time high-nya, udah reach all time high-nya nih kalau cuman berdasarkan TA kayak gini gitu. Cuman ini yang mungkin gue pernah share juga ke teman-teman semua dan gue akan share sekali lagi di sini ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini adalah chart Bitcoin dari 2011. Kalian bisa lihat di sini, di mana waktu itu gue pernah share sebelumnya, di mana Bitcoin itu selalu membutuhkan waktu dari all time high balik menuju all time high itu kira-kira 1000 sampai 1050 sampai 1150. Kalian bisa lihat di sini 1131 hari ya, di sini 1131, sedangkan di sini adalah kalian bisa lihat ini gue cuman connect all time high to all time high ya. Bentar. Set ya di sini ini kira-kira 1070-an hari gitu loh. Sehingga jika ini all time high-nya ya di sini, maka mestinya kalau kita tambah kira-kira 1000 sampai 1100 hari aja ya, kita tuh mestinya akan back to all time high kira-kira di kuartal 4 di tahun ini kuartal 4 ya. Tapi kan kuartal 4 itu means Oktober, November, Desember. Sekarang ini baru Februari ya. Tapi kok kayaknya Bitcoin udah deket banget sama all time high-nya ya. Apakah ini bakal valid atau apakah masih akan ada koreksi? Nah, ini yang buat gue masih kita sama-sama bertanya-tanya lah ya. Ini gue jujur kayak satu pertanyaan yang gue juga masih belum bisa jawab. Gue sendiri masih figure out berbagai macam skenario. Karena ada juga yang mengaitkan sebetulnya all time high-nya Bitcoin itu kalau berdasarkan on-chain itu sebenarnya ada di sini ya. Sehingga kalau misalnya kita tarik 1100 harinya ya memang mestinya di kira-kira Maret April memang akan secara timeline akan back to all time high lagi gitu ya. Karena kalau berdasarkan data on-chain ya ada beberapa yang bilang ya sebetulnya peak daripada bull market itu di sini gitu ya, di bulan April kemarin gitu, bukan di November kemarin gitu ya. November kemarin itu adalah bisa dikatakan retail pump gitu. Itu benar-benar pump daripada retail yang benar-benar ya benar-benar FOMO sama market lah ya. Makanya ada second leg gitu. Bitcoin run sampai 69.000 sebelum akhirnya dibanting lagi gitu. Nah, ini satu skenario yang gue benar-benar kayak
mencoba berpikir apa ya, segala macam hal lah ya untuk kayak wah gue mengantisipasi apakah gue ketinggalan nih untuk beli lagi, karena kan gue sebetulnya gue udah cerita sama teman-teman ya, dari Desember tuh gue lagi belum beli Bitcoin lagi, Bitcoin loh ya, Bitcoin ya, bukan alts masih ada yang gue beli ya. Gue dari Desember belum beli Bitcoin lagi karena gue berpikir akan ada satu koreksi terlebih dahulu seperti yang gue mention ya, 35 ribu itu akan jadi sweet spot untuk gue load spot position lagi untuk Bitcoin, spot position sekali lagi ya, karena gue ya nabung Bitcoin aja gitu loh. Tapi gini sih guys, gue cuma mau info aja kalau berdasarkan data gitu ya, kita bisa lihat di sini, mungkin teman-teman bisa lihat, gue buka dari Bitbo di sini. Supply daripada Bitcoin ini bener-bener kayak di OTC sama di exchange ini kering dihabisin sama para institutions ini galak banget ngambilin Bitcoin kita, Bitcoin yang available di market lah ya, karena kalian bisa lihat sekarang udah 711.000 Bitcoin yang dikumpulin sama para perusahaan-perusahaan ini ya. Kalian bisa lihat ada ARK, Bitwise, Valkyrie, Invesco, Wisdom Tree, Franklin Templeton gitu. Yang paling galak nih Grayscale sama BlackRock, kalian bisa lihat ya, dua ini aja Grayscale sama BlackRock itu udah ngumpulin kira-kira 570.000 Bitcoin loh. Bayangin, cuman dua perusahaan ini udah ngumpulin 570.000 Bitcoin gitu. Jadi kayak mungkin ini yang menyebabkan benar-benar supply Bitcoin itu kering diambilin sama para exchange besar ini, sehingga ya udah kayak setiap selling pressure sangat rendah gitu. Jadi semua pembelian itu yang menyebabkan harganya up only, kira-kira gitu. Nah, tapi gini sih guys, ada satu data yang menarik yang gue mau share sama kalian. Ini kalian bisa buka di CoinGlass ya. Kalian bisa lihat di sini kan, kalian bisa lihat di CoinGlass. Ini adalah Bitcoin Futures Open Interest. Jadi open interest itu adalah ya futures gitu. Jadi kayak open interest daripada futures marketnya Bitcoin yang diagregat dari semua exchange. Kalian bisa lihat Binance, Bybit, OKX, Bitget, BingX dan segala macamnya gitu ya. Sebetulnya nih gue jarang banget ngebuka data ini, cukup jarang lah ya. Cuman kayak karena gue lagi cukup desperate ya. Jadi kayak gue tuh ngelihat berbagai macam sumber lah, lagi kayak buka segala tab di crypto folder gue buka-bukain gitu. Gue perlu lihat apa lagi gitu, dan gue udah summarize aja yang menarik buat gue ke kalian semua di sini ya. Kalian bisa lihat nih ya, open interest daripada Bitcoin sekarang itu lagi all time high. Kalian bisa lihat nih ya. Dan kalian bisa lihat ini terakhir, ini yang hijau ini adalah open interest. Kalian bisa lihat ini terakhir di April, terus ini di November, dan ini menjadi local top ya. Kalian bisa lihat ini kan menjadi macro top nih dua-duanya kan ya. Ini yang April sama di November ya. Dan gue cuman mau teman-teman waspada dengan data yang sekarang ini. Kalian bisa lihat ini open interest daripada futuresnya itu tinggi luar biasa gitu loh. Karena gue cuma bisa bilang gini, kalau data futures market atau pasar derivatif ini sudah setinggi ini, ya biasanya itu akan di flush out dulu untuk clear, untuk bersih-bersih semua leverage yang ada di market gitu. Jadi supaya marketnya itu back to neutral lagi lah, kita bisa bilangnya back to balik netral lagi gitu, setelah kayak sebelumnya itu udah terlalu banyak micin, udah kebanyakan leverage ya, udah kebanyakan leverage money lah into market gitu ya. Jadi kayak uang yang sebenarnya semu ya, namanya leverage gitu kan. Nah, ini tuh yang bikin market overheat, bikin market itu sangat-sangat panas ya, dan pada akhirnya biasanya ini yang menyebabkan market itu akan mengalami yang namanya instant shock gitu, kayak secepat kilat toto jebret dump gitu kalau misalnya data open interest setinggi ini gitu loh. Tapi kembali ya, gue nggak bisa bilang ini 100% pasti akurat. Wah, ini akan segera dump, ayo open short. Enggak, itu lu jangan mikir gitu ya, itu sangat menyesatkan menurut gue. Gue nggak pernah advice kalian untuk open short ya. Dari beberapa video terakhir gue dari sejak tahun lalu, gue udah advice kalian untuk short button udahlah, buang aja lah. Kalau bisa nggak usah diintip gitu, matiin aja gitu. Kita buy only lah untuk sekarang, selama sampai 2025 baru kita start selling lagi gitu. Cuman untuk sekarang ya kita buying terus aja gitu. Nah, gue secara pribadi, gue masih punya sideline capital dari sejak Desember ya. Gue belum beli lagi Bitcoin ya. Jadi udah Desember, Januari, sekarang Februari nih ya gitu. Terakhir gue beli Bitcoin 40-an something. Gue belum beli lagi nih sekarang. Ini masih sideline capital gue, karena gue expecting masih ada satu kesempatan lagi untuk kita bisa beli Bitcoin sebelum halving. Karena kan kalian tahu lah ya, halving itu kan nanti akan jatuh somewhere in April. April itu bakalan halving. Dan gue selalu tapi gue masih expect bakal ada pre-halving correction. Karena kalian bisa lihat di cycle-cycle sebelumnya,
udahlah ya, lu nanti cek sendiri aja. Gue udah males buka data halving gitu ya. Gue udah males buka data apa halving apa kapan-kapan aja nanda-nandainnya. Atau gue ada di sini ya. Bentar nih, gue cek dulu. Kayaknya ada deh. Jangan-jangan. Bentar. Ah, sudahlah, tidak ada. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nanti kalian bisa cek sendiri kapan halving ya. Tapi biasanya sebelum halving itu akan ada correction terlebih dahulu ya. Secara pribadi ya gue cuman cerita apa yang gue lakukan ya. Balik-balik kalian boleh setuju sama gue, boleh enggak masalah ya, bebas banget ya. Tapi secara pribadi gue masih ya di posisi sideline capital. Gue masih kayak mengantisipasi jika akan adanya flush out dalam arti gini. Ya mungkin satu tindakan dari bandar lah ya untuk bersih-bersih leverage di market gitu. Jadi kayak di flush out dulu nih semua leverage yang ada ini ya, semua uang-uang leverage ini di flush out dulu, dibersihin dulu semuanya, kita balikin market ke posisi semula, ya mungkin itu akan jadi good opportunity kembali gitu loh. Tapi ya balik-balik, gue bisa bilang gini, gue tuh masih banyak mikir, wah apa jangan-jangan di cycle different gara-gara ada ETF ini segala macam. Makanya gue tadi juga bukain data ini, apa reserve Bitcoin diborongin mereka semua gitu. Itulah yang gue pikir gitu. Tapi secara tindakan, gue bisa bilang gue masih melakukan ya gue masih sideline capital sih. Gue menunggu hopefully di bulan Maret atau mungkin April menjelang halving kita baru dikasih final discount ya, final dip untuk discount gitu. Tapi untuk discount pun tentu gue udah nggak expect range yang 30-35. Buat gue itu akan menjadi sangat-sangat apa ya, terlalu naif lah ya menurut gue kalau gue masih expect area tersebut gitu. Balik-balik kalau misalnya memang masih market kasih ya syukur, tapi kalau enggak ya kita harus prepare untuk hal yang lain gitu ya kan. Nah gue cuma bisa bilang untuk sekarang ini gue cuma narik garis ini aja ya, mungkin kalau misalnya sentuh ini akan jadi good buying opportunity, sama ya mungkin secara indikator gue pakai simple moving apa ya, simple moving average aja kali ya, simple moving average 200 ya, mungkin ini akan jadi satu good area juga buat entry. Gue nggak tahu berapa sih ini. Oh, di 35.000 ya. Ya, jadi kalau misalnya sentuh sini mungkin ini akan jadi good apa buying opportunity lagi. Kalau masuk ke area sini gue nggak tahu. Tapi ya kira-kira kayak gitu ya. Gue secara pribadi clear ya bilang apa kalian. Gue masih expect bakal ada final correction ya. Tapi balik apakah nyampe 30-35 nggak tahu. Kita lihat aja sama-sama. Karena gue bilang nih kan, gue tadi bilang di awal ya, ini kayaknya analisa gue udah invalid nih gitu. Cuman kalau misalnya invalid dalam arti gini, invalid kan ya tentu yang di sini udah invalid ya, 48 sampai 50 terus drop 30-35 itu udah invalid lah ya, jelas-jelas ketika di sini high tercipta itu udah invalid analisanya gitu. Cuman guys, gue cuma mau ingetin kalau misalnya sekarang ini I don't think ini adalah waktu yang tepat untuk bikin kalian FOMO ya. Yang jelas gue nggak mau bikin kalian FOMO di situasi sekarang ini, apalagi Bitcoin berada di resistance-nya. Jelas kalian bisa lihat ya di sini kan 52.000 ini juga key resistance gitu. Sehingga gue nggak mau untuk bikin kalian FOMO gitu. Dalam arti, ayo segera beli ini menuju 55-60 gitu. Gue cuman bilang segala facts-nya aja, peluang yang mungkin aja gitu. Tapi balik-balik gue consider apa ya, jangan terlalu FOMO dulu ya, karena segala situasi masih bisa terjadi ya, apalagi Bitcoin udah green candle sebanyak ini ya. Tentu market yang sehat bakal ada koreksi terlebih dahulu, tapi itu akan menjadi satu apa ya, good opportunity, apalagi mengingat dengan futures market yang sudah overheat seperti ini ya. Kita lihat ya, semoga dikasih sama market ya. Gue sekarang cuma bilang semoga dikasih ya. Tapi guys, gue ingetin lagi posisi gue nih ya, menunggu dip untuk Bitcoin bisa balik. Maksudnya gini, gue nggak beli sekarang, gue nunggu dip dulu. Gue itu udah dalam posisi yang cukup fair. Kenapa? Karena bisa dikatakan 70-80% spot position gue udah gue unload di tahun lalu gitu. Jadi kayak sekarang ini gue masih ada dana ya dari hasil gue ya kerja lah ya, nabung tentunya kan, gue masih menghasilkan gitu ya, yang gue kumpulin, dan itu masih ada dana lagi untuk gue buy lagi. Nah itu yang masih gue parkirin nih sekarang gitu. Tapi bener-bener capital gue sebagian besar, literally sebagian besar itu udah gue load semuanya di tahun lalu, sehingga gue maksudnya gini ya, gue menunggu dip itu apa ya, risk rewardnya cukup fair buat gue, karena kalaupun ternyata nih, itu kan gue udah bilang dari kemarin-kemarin ya, gue makanya nggak ada jual satupun. Kalaupun ternyata
up only, ya gue siap, gue nggak keberatan gitu. Palingnya cuman ada dana yang nggak ke in aja gitu. Tapi kalau memang ternyata dikasih koreksi, gue pun siap gitu. Gue akan siap untuk buy the dip dan gue akan all in di dip itu gitu. Kira-kira gitu. Tapi definitely gue nggak akan bikin sekarang ini, di masa sekarang ini kalian FOMO ya. Itu buat gue agak-agak mengerikan sih. Kira-kira gitu guys ya. Let me know clear atau enggak. Gue nggak tahu penjelasan gue clear atau enggak. Gue juga agak random dari tadi ngomongnya. Tapi guys, let me know apa kalau kalian ada pertanyaan, coba tulis di comment section. Gue akan usahain untuk jawab. Oke, thank you guys. See you di next video. Bye bye.